Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 7. Cerita dimulai. Mereka semua tidak menyangka kalau anak yang mereka anggap sebagai sampah kini telah berhasil menyelesaikan ujian terakhir yang diberikan oleh Reimer. Bahkan yang membuat mereka tidak percaya begitu saja adalah karena Raon menyelesaikan ujian itu hanya dalam hitungan detik. Terdengar semua orang yang ada di sana berkata, bagaimana bisa ia melakukannya, sedangkan dia hanyalah seorang bocah yang sama sekali tidak mampu menggunakan aura. Kemudian Reimer berkata, siapa kau sebenarnya? Bukannya aku tidak percaya, tetapi ini sangat sulit untuk aku pahami. Raon pun berkata, apa yang Anda katakan? Aku adalah Raon yang Anda lihat di setiap hari selama 6 bulan ini. Reimer kembali berkata, aku mengatakan ini karena kau melebihi hasil dari latihanmu selama 6 bulan. Aku memang sengaja menggunakan tekanan yang melebihi kemampuanmu untuk bermain-main. Tetapi entah bagaimana caranya kau mampu menembus tekanan itu hanya dalam hitungan detik. Reimer hanya terdiam memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Raon. Matanya masih tidak mampu memahami bakat apa yang dimiliki olehnya. Kemudian ia langsung tersadar dari lamunannya ketika Raon yang memanggilnya. Lalu ia pun berkata, karena peserta terakhir telah menyelesaikan ujian ini, maka aku umumkan kalau ujian ini telah berakhir. Terlihat Buren begitu tegang ketika Reimer yang berkata, sekarang kalian harus mendengarkan siapa yang akan menjadi peserta pelatihan terbaik dalam ujian ini. Bahkan bukan hanya Buren saja yang merasa gugup, akan tetapi ayahnya pun sangat berharap kalau anaknya yang akan menjadi yang terbaik. Akan tetapi semua itu tidak seperti yang mereka harapkan. Ternyata peserta pelatihan terbaik dalam ujian itu telah jatuh kepada Raon. Mendengar pengumuman itu, terlihat Sylvia dan juga Helen sangatlah bangga, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau air matanya telah jatuh di pipinya. Bukan hanya itu saja, semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka berbincang satu sama lain membicarakan tentang Raon, anak yang paling lemah di antara semua peserta. Kini ia telah mampu mengalahkan Buren, salah satu kandidat terbaik untuk mendapatkan penghargaan itu. Akan tetapi di sisi yang lain terlihat Buren yang memprotes keputusan Reimer. Ia mengatakan kalau keputusan itu sangatlah salah. Ia berkata, Raon hanya menang dari segi stamina, tetapi bagaimana dengan kekuatan dan talenta yang ia miliki? Aku sama sekali tidak bisa menerima kalau sampah sepertinya bisa menjadi peserta pelatihan terbaik. Dengan nada yang tinggi ia kembali mengatakan kalau Raon sudah pasti telah menggunakan sebuah trik untuk mendapatkan prestasi itu. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka pun kembali bergumam, apa yang dikatakan oleh Buren memanglah benar. Bagaimana ia bisa menjadi peserta pelatihan terbaik sedangkan ia memiliki sebuah penyakit di dalam tubuhnya, dan juga ia pun sama sekali tidak memiliki aura. Bahkan mereka ada yang mengatakan kalau Raon telah menyuap Reimer untuk bisa mendapatkan penghargaan itu. Sambil menunjuk, Buren berkata, kami adalah warrior dari keluarga Zigard. Daripada seperti ini, lebih baik kami melakukan duel 1 lawan 1 untuk menentukan siapa yang akan menjadi peserta pelatihan terbaik di tahun ini.
Akan tetapi, ia pun langsung tersipu ketika Reimer yang berkata, "Apakah kau sangat ingin mendapatkan penghargaan itu sampai-sampai kau sangat memaksakan untuk melakukan duel dengannya? Tetapi sayang sekali ujian pelatihan ini telah berakhir." Kemudian Reimer pun bertanya kepada sang kepala keluarga apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Terlihat kepala keluarga hanya berdiam diri memikirkan keputusan apa yang akan ia ambil. Apakah ia akan mengabulkan permintaan Buren ataukah ia tetap saja menjadikan Raon sebagai peserta terbaik. Setelah beberapa saat, akhirnya sang kepala keluarga berkata, "Raon, sepertinya banyak dari mereka tidak menerima dengan hasil yang kau dapatkan. Jadi apakah kau berkenan untuk melakukan duel 1 lawan 1 menghadapi Buren?" Dari arah belakangnya terlihat Buren hanya tersenyum. Ia merasa kalau berduel dengan Raon sudah pasti ia akan memenangkan pertarungan itu dan mendapatkan predikat sebagai peserta pelatihan terbaik. Namun semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika Raon yang dengan tegasnya mengatakan kalau dia telah menolak untuk melakukan duel itu. Raon mengatakan kalau duelnya telah selesai dan hasilnya sudah ditentukan. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan duel dengannya tanpa adanya sesuatu yang didapatkan sebagai imbalan. Lalu Raon pun menatap kepada Buren dengan tatapan yang dingin. Ia berkata, "Kau selalu saja berbicara tentang keturunan langsung ataupun kehormatan. Aku tidak menyangka orang sombong sepertimu akan kalah dengan cara yang seperti ini." Mendengar itu, dengan kesalnya Buren berkata, "Dasar bajingan, apakah kau takut apabila berduel denganku dan kehilangan predikat peserta pelatihan terbaik?" Kemudian sang kepala keluarga berkata, "Bagaimana kalau seperti ini? Duel ini akan memperebutkan posisi peserta pelatihan terbaik. Siapapun yang akan memenangkan duel ini, maka aku akan memberikan bronze tablet sebagai hadiahnya." Terlihat Raon sedikit terkejut karena ia tidak menyangka kalau kepala keluarga akan memberikan tablet itu. Apakah dia merasa tidak senang kalau aku yang mendapatkan posisi peserta pelatihan terbaik? Golden, silver, dan bronze tablet akan diberikan berdasarkan kualitasnya di keluarga Zygarde. Meskipun itu hanyalah bronze tablet, akan tetapi itu adalah tablet yang diberikan langsung oleh sang kepala keluarga. Sebaiknya aku menerima tantangan duel ini dan mendapatkan bronze itu atau sesuatu lainnya yang lebih berharga. Raon pun berkata, "Jika itu yang Anda tawarkan, maka saya akan menerima duel ini dengan senang hati." Kemudian dengan santainya sang kepala keluarga berkata, "Karena kedua belah pihak telah setuju, maka pertandingan ini dimulai sekarang juga. Kalian akan didiskualifikasi apabila menggunakan senjata ataupun aura. Yang boleh kalian lakukan hanyalah menggunakan seluruh anggota tubuhmu. Kita akan melihat siapa yang terbaik di antara kalian dan yang pantas mendapatkan status sebagai peserta pelatihan terbaik." Terlihat Buren yang berjalan penuh percaya diri menghampiri Raon. Ia sangat yakin kalau dia akan dengan mudahnya menghancurkan Raon dalam hitungan detik. Benar saja, setelah Reimer mengatakan kalau pertarungannya telah dimulai, tanpa keraguan sedikit pun ia langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu keras tepat mengarah ke wajah Raon. Namun meskipun ia begitu terkejut akan serangan dadakan itu, tetapi Raon pun masih mampu menghindarinya. Tidak hanya sampai di situ saja, Buren mencoba untuk melakukan serangan kedua dengan menggunakan kakinya. Akan tetapi tetap saja tendangannya itu hanyalah sia-sia karena Raon masih mampu untuk menahannya. Karena ia merasa kesal setelah kedua serangannya telah dimentahkan oleh Raon begitu saja. Sambil berteriak menggunakan kekuatannya, Buren berkata, "Aku akan membunuhmu dengan tinju harimau yang diwariskan oleh ayahku dari garis keturunan langsung. Aku boleh menggunakan kekuatan ini karena tinjuan ini tidak menggunakan aura sama sekali." Terlihat semua orang begitu heboh. Mereka bersorak penuh semangat karena Buren tidak memberikan sebuah kesempatan kepada Raon untuk melakukan serangan balik.
Di dalam hatinya Buren bergumam, berani sekali kau mengincar peserta pelatihan terbaik, sedangkan kau bukanlah berasal dari keturunan langsung keluarga Zygarde. Bahkan kemampuanmu sedikit pun tidak mampu melewatiku. Kau itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Ia pun teringat ketika ayahnya meninggalkan kakaknya yang telah gagal mendapatkan hasil yang terbaik. Ayahnya dengan sengaja membuangnya karena dia tidak mampu untuk menjadi yang terbaik. Lalu ayahnya berkata kepadanya, jangan pernah sekalipun mengecewakannya, apalagi dengan sebuah kegagalan. Ia bergumam, aku harus membuktikan diriku menjadi yang terbaik karena ayah telah melihatku dari atas sana. Demi nama baik keluarga kami, aku tidak bisa dikalahkan oleh seorang sampah sepertinya. Terlihat ia berkali-kali melakukan beberapa pukulan kepada Raon. Namun ia begitu kesal karena Raon masih mampu menghindari serangan yang ia lancarkan. Sambil menghindari semua pukulan Buren, ia bergumam, dia sangat lambat, arah pukulannya sangat jelas di mataku. Aku bahkan mampu melihat semua pergerakannya dengan begitu mudah. Terdengar Buren yang berteriak dengan sangat kencang. Ia melancarkan sebuah pukulan. Ia berkata, lebih baik kau menyerah saja. Akan aku tunjukkan kepadamu sejauh mana perbedaan kekuatan kita yang sebenarnya. Bukannya merasa gentar, akan tetapi Raon pun bersiap dengan tinjuannya ketika Buren telah melompat untuk melancarkan sebuah pukulan. Raon pun berkata, untuk apa aku menyerah kalau aku bisa mengalahkanmu dengan begitu mudah. Benar saja, setelah ia mengatakan itu, Raon pun langsung melancarkan tinjuannya kepada Buren, sehingga pukulan mereka berdua langsung beradu begitu saja. Akan tetapi Buren tidak menyangka kalau tinjuannya tidak mampu menahan pukulan Raon. Sampai-sampai tangannya pun telah terlempar ke belakang. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Mana mungkin pukulanku yang begitu kuat tidak mampu melawanmu. Saat melihat Buren yang begitu lengah dan pertahanannya telah terbuka dengan sangat jelas, Raon pun dengan sekuat tenaga langsung melancarkan sebuah pukulan yang begitu telak tepat mengarah kepada Buren, sehingga membuatnya langsung merasakan sakit yang luar biasa. Terlihat semua orang yang menyaksikan duel mereka sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka jika seorang sampah tidak berguna telah mampu menggunakan teknik tinju harimau yang hanya bisa digunakan oleh keluarga Buren. Apakah jangan-jangan dia telah mendapatkan kekuatan melalui transfer secara diam-diam? Kalau bukan seperti itu, mana mungkin ia bisa melakukannya? Sambil menahan rasa sakitnya, Buren bertanya, bagaimana bisa kau mampu menggunakan tinju harimau? Dengan santainya Raon mengatakan, itu sangatlah mudah dilakukan. Kau telah menunjukkan kepadaku bagaimana caranya menggunakan pukulan itu. Jadi simpelnya aku hanya mengikuti apa yang kau lakukan. Di sisi yang lain, Remer hanya terdiam. Ia begitu takjub akan kehebatan yang dimiliki oleh Raon. Di dalam hatinya ia berkata, anak ini sungguh luar biasa. Dia mampu menghilangkan sebuah rotasi pukulan harimau dengan melontarkan pukulan balasan yang memiliki rotasi berlawanan. Untuk bisa membaca aliran seni bela diri lawan saja sudah cukup untuk dipanggil sebagai orang yang jenius. Tetapi dia mampu merubah aliran itu menjadi miliknya sendiri. Talenta seperti inilah yang selalu dicari oleh keluarga Zygarde. Sebuah talenta yang mampu membuat individu untuk berdiri di puncak benua. Talenta ini disebut sebagai talenta surgawi. Sambil tersenyum, Remer pun berkata, seperti yang kalian lihat bahwa hasilnya sudah sangat jelas. Jadi aku rasa pertandingannya sudah selesai sampai di sini. Dan dengan hasil ini aku umumkan bahwa pemenangnya adalah Raon Zygarde. Setelah mendengar pengumuman atas kemenangan Raon, terlihat Thalia yang berlari memasuki lapangan itu. Seketika itu juga ia langsung memeluk anaknya yang telah berhasil memenangi pertarungan itu dan mendapatkan sebuah penghargaan sebagai peserta pelatihan terbaik. Raon pun mencoba menenangkan ibunya yang menangis terseduh-seduh. Ia tahu kalau ibunya menangis karena menahan rasa rindu yang begitu dalam setelah sekian lama mereka berpisah.
Tetapi dari arah belakang mereka, iblis itu begitu kesal dan ia berkata, "Dasar bajingan, aku telah kalah dalam taruhan yang sudah kami sepakati. Bajingan kecil ini telah berhasil mendapatkan predikat sebagai peserta pelatihan terbaik." Di sisi yang lain, bukan hanya Rawon saja yang mendapatkan pelukan hangat dari keluarganya, akan tetapi Runan pun mendapatkan hasil yang sama dari keluarganya. Namun ada yang berbeda dari Buren. Meski ayahnya telah hadir menyaksikan pelatihan itu, tetapi ia hanya didampingi oleh salah satu pelayan yang dimiliki oleh keluarganya. Buren begitu terkejut ketika ia melihat ayahnya yang menatapnya dengan tatapan yang datar. Bahkan ia tidak mampu berkata apa-apa setelah ayahnya yang pergi begitu saja meninggalkannya tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari tatapan matanya, Buren begitu gelisah karena ia tahu kalau ayahnya sangatlah kecewa dengan hasil yang ia dapatkan. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah ke sebuah ruangan dari keluarga Buren. Terlihat Buren yang begitu gugup ketika ia berdiri menghadap kepada ayahnya. Ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun sebelum ayahnya yang memberikan izin untuk berbicara. Buren sangatlah terkejut dan panik ketika ayahnya yang berkata, "Buren, apakah kau masih ingat apa yang aku katakan kepadamu?" Dengan gugupnya Buren pun mengatakan kalau ia harus kembali dengan predikat sebagai peserta pelatihan terbaik dan juga tidak kalah dari siapapun. Karon berkata, "Itu bukanlah hal yang berlebihan untuk diharapkan. Aku pernah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa kau harus mengalahkan seorang gadis dari keluarga Sulion. Lalu setelah menghancurkan Rawon, kau harus kembali dengan menyandang sebagai orang yang tertinggi di dalam kelasmu." Dengan nada yang tinggi, ia melanjutkan kata-katanya, "Jangankan mengalahkan gadis itu, kau bahkan telah kalah dari seorang bajingan yang telah dibuang dari garis keturunan utama. Apakah kau dengan sengaja membuatku menjadi bahan tertawaan? Ataukah kau ingin menjadi seperti saudara ketiga atau saudara keempatmu yang telah gagal itu? Kau telah mengacaukan kesempatan pertamamu. Sekali lagi aku mengatakan kepadamu, mereka akan memilih peserta teratas di dalam kelasmu setelah memberikan kertas nilai saat kelulusan peserta pelatihan diadakan. Jadi pastikan kau akan mengambil posisi itu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung mengusir Buren dari hadapannya tanpa memperdulikan apa yang dirasakan oleh anaknya. Karena apapun yang terjadi, ia tidak ingin adanya kegagalan di dalam keluarganya. Sambil berjalan meninggalkan tempat itu, ia pun masih terngiang suara ayahnya yang berkata, "Jika kau masih ingin berada di bawah garis keturunan Zygarde, maka dalam kesempatan terakhir ini sedikit pun kau tidak boleh gagal." Dengan kesalnya Buren berkata, "Dasar brengsek, semua ini terjadi karena sampah terkutuk itu. Bisa-bisanya aku telah kalah oleh orang sepertinya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal aku sudah berusaha dengan sangat keras agar aku tidak pernah terkalahkan meskipun hanya sekali." Ia selalu bergumam menyalahkan Rawon di dalam perjalanannya. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam pikirannya selain Rawon yang telah menggagalkan rencana yang sudah ia susun dengan rapi. Tanpa ia sadari, ia pun telah sampai kepada sebuah bangunan yang selalu saja Rawon singgahi untuk berlatih memperkuat tubuhnya. Di dalam hatinya Buren berkata, "Mengapa aku sampai ke tempat ini? Apakah ini gara-gara pikiranku yang kosong karena terlalu memikirkan bajingan itu, sampai-sampai aku telah berjalan tanpa adanya tujuan?" Perlahan Buren pun memasuki ruangan itu. Terlihat tidak ada satu orang pun yang ada di sana karena semua orang telah kembali setelah selesainya pelatihan itu. Buren pun mencoba untuk mengambil sebuah barbel yang selalu digunakan oleh Rawon ketika ia sedang berlatih. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja matanya telah tertuju kepada sebuah lemari yang terletak tidak jauh dari tempat duduknya. Hanya satu laci yang ia perhatikan dengan seksama. Laci itu bertulisan kalau itu adalah milik Rawon.
Setelah Buren membuka laci itu, ia berkata, "Kalau hanya sekedar mengintip, aku rasa ini tidak akan menjadi masalah karena aku hanya mengintip bukan untuk mencuri." Akan tetapi, Buren begitu terkejut ketika melihat beberapa benda yang ada di dalam laci itu. Ternyata di sana terdapat banyak sekali sepasang sepatu yang bertumpuk di dalam laci Raon. Ia berkata, "Meski hanya dengan satu kali pandangan saja, aku sudah tahu kalau ia memiliki lebih dari 10 pasang. Apakah Raon telah menggunakan semua sepatu ini dalam waktu 6 bulan saja?" Kemudian ia pun mengalihkan pandangannya ke arah belakang. Di sana Buren membayangkan bagaimana Raon telah berlatih di setiap harinya untuk memperkuat fisiknya. "Kalau aku pikir-pikir lagi, dia selalu saja berlatih di setiap harinya selama 6 bulan ini. Ini sangat berbeda dari yang selalu aku lakukan di setiap hariku. Saat aku mengabaikan hal dasar dan mengayunkan pedangku hanya untuk terlihat mencolok, atau ketika aku sedang beristirahat dengan nyaman di dalam asrama. Dan juga meski ia telah menggunakan esensi sesungguhnya dari keluarga Zigard, akan tetapi aku selalu saja melakukan kebalikannya dari apa yang dilakukan oleh Raon. Apa yang aku lakukan selama 6 bulan ini hanyalah kesia-siaan." Kemudian Buren pun tersadar dari lamunannya dan melihat ke tempat yang selalu digunakan oleh Raon untuk melatih fisiknya. Seketika itu juga ia pun langsung mengembalikan sepatu itu ke dalam laci Raon seperti sebelumnya. Lalu setelah meletakkan sepatu Raon, ia pun kembali pergi meninggalkan ruangan pelatihan itu dengan hati yang mulai memikirkan kesalahannya sendiri selama 6 bulan ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.